Buku Alfa dan Omega, Jilid 6, Bab 45 membayangkan salib. Pekerjaan Kristus di dunia ini sedang mendekati akhir masa. Di hadapannya dengan latar belakang yang jelas, terbentanglah pemandangan ke arah mana kakinya sedang melangkah. Sedangkan sebelum ia mengambil kemanusiaan pada dirinya, ia melihat jauhnya jalan yang harus ditempuhnya agar dapat menyelamatkan yang hilang. Setiap kepedihan yang melukai hatinya, setiap hinaan yang ditimpakan ke atas kepalanya, setiap penderitaan yang harus ditanggungnya terpampang di hadapannya sebelum ia mengesampingkan mahkota dan jubah kerajaannya dan turun dari tahta untuk menutupi keilahiannya dengan kemanusiaan. Jalan dari palungan ke Golgota semuanya terbuka di hadapan matanya. Ia mengetahui duka cita yang akan datang kepadanya. Ia mengetahui semuanya, namun ia berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Mazmur 40 ayat 8 dan 9. Di hadapannya ia senantiasa melihat hasil tugasnya. Kehidupannya di dunia yang penuh dengan pekerjaan berat dan pengorbanan diri digembirakan oleh harapan bahwa tidaklah sia-sia ia menanggung segala penderitaan ini. Dengan memberikan hidupnya demi hidup manusia, ia akan mengembalikan dunia kepada kesetiaan terhadap Allah. Meskipun baptisan darah harus mula-mula diterima, meskipun dosa-dosa dunia menjadi beban jiwanya yang tidak bersalah, meskipun bayang duka cita yang tidak terperikan ada di atasnya, namun karena kesukaan yang dihadapkan kepadanya, ia memilih menanggung salib dan tidak menghiraukan malu. Peristiwa-peristiwa yang dihadapinya masih tersembunyi dari rekan-rekan sekerjanya yang terpilih itu, tetapi saatnya sudah dekat bila mereka harus melihat kesengsaraannya. Mereka harus melihat dia yang sudah mereka kasihi dan percaya, yang sudah diserahkan ke tangan musuh-musuhnya dan tergantung di salib Golgota. Tidak lama kemudian, ia harus meninggalkan mereka untuk menghadapi dunia tanpa penghiburan hadiratnya yang kelihatan. Ia mengetahui alangkah pahitnya kebencian dan kurang percaya akan menganiaya mereka, dan ia ingin mempersiapkan mereka untuk ujian mereka. Yesus dan murid-muridnya kini datang ke salah satu kota di sekitar Kaisaria Filipi. Mereka sudah di seberang perbatasan Galilea, di suatu daerah di tempat penyembahan berhala merajalela. Kesinilah murid-murid ditarik dari pengaruh Yudaisme yang besar itu. Kemudian dibawa ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan perbaktian kafir. Di sekeliling mereka ditunjukkan bentuk-bentuk ketahyulan yang terdapat di segala bagian dunia. Yesus merindukan agar suatu pandangan tentang perkara-perkara ini dapat memimpin mereka untuk merasakan tanggung jawab mereka kepada orang kafir. Selama ia tinggal di daerah ini, ia berusaha menghindari mengajar orang banyak dan mengabdikan dirinya lebih banyak untuk murid-muridnya. Ia hampir memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan yang menunggu dia, tetapi mula-mula ia mengasingkan diri dan mendoakan agar hati mereka disediakan untuk menerima perkataannya. Ketika mereka menggabungkan diri dengan mereka, ia tidak segera menyampaikan hal yang hendak diberikannya. Sebelum melakukannya itu, ia memberi mereka suatu kesempatan untuk mengaku iman mereka kepadanya, agar mereka dapat dikuatkan guna menghadapi ujian yang akan datang. Ia bertanya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Dengan sedihnya, murid-murid terpaksa mengakui bahwa Israel sudah gagal mengenal Mesias. Ada pula yang menyatakan dia anak Daud ketika mereka melihat mujizat-mujizatnya. Orang banyak yang sudah diberi makan di Betsaida telah begitu ingin memaklumkan dia sebagai Raja Israel. Banyak orang bersedia menerima dia sebagai nabi, tetapi mereka tidak percaya bahwa ialah Mesias. Kini Yesus menanyakan pertanyaan kedua, yang berhubungan dengan murid-murid itu sendiri. "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Sejak mulanya Petrus sudah percaya bahwa Yesus ialah Mesias. Banyak orang lain yang sudah diyakinkan oleh khotbah Yohanes Pembaptis dan yang telah menerima Kristus mulai melakukan tugas Yohanes ketika ia dipenjarakan dan dibunuh.
Dan kini mereka meragukan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama sekali mereka nantikan. Banyak dari antara murid-muridnya yang dengan sungguh-sungguh mengharapkan Yesus mengambil tempatnya di takhta Daud, meninggalkan dia ketika mereka melihat bahwa ia tidak mempunyai niat seperti itu. Tapi Petrus dan rekan-rekannya tidak berbalik dari kesetiaan mereka. Perilaku yang ragu-ragu di pihak orang-orang yang memuji kemarin, serta mempersalahkan hari ini, tidaklah merusak iman pengikut Kristus yang sejati itu. Petrus menyatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ia tidak menunggu kehormatan raja untuk memahkotai Tuhannya, melainkan menerima dia dalam kerendahannya. Petrus telah mengungkapkan iman ke-12 murid itu. Meskipun demikian, murid-murid itu masih jauh dari pengertian akan tugas Kristus. Perlawanan dan gambaran yang salah di pihak imam-imam dan penghulu-penghulu, meskipun tidak dapat membalikkan mereka dari Kristus, namun masih menyebabkan kebingungan besar bagi mereka. Mereka tidak melihat jalan mereka yang jelas, pengaruh pendidikan-pendidikan mereka yang mula-mula, ajaran para rabi, kuasa tradisi, masih menghambat pandangan mereka akan kebenaran. Sekali-sekali cahaya yang mulia dari Yesus bersinar kepada mereka. Namun sering mereka bagaikan orang-orang yang meraba-raba di antara bayang-bayang. Tapi pada hari ini, sebelum mereka dibawa berhadapan dengan ujian besar untuk iman mereka, Roh Kudus memenuhi mereka dengan kuasa. Seketika lamanya mereka dipalingkan dari barang yang kelihatan untuk memandang yang tidak kelihatan. 2 Korintus 4 ayat 18. Di bawah samaran kemanusiaan, mereka melihat kemuliaan anak Allah. Yesus menjawab kepada Petrus dengan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Kebenaran yang telah diakui Petrus merupakan dasar iman orang percaya. Justru itulah yang telah dinyatakan Kristus sendiri sebagai hidup kekal. Tetapi hanya memiliki pengetahuan ini bukannya menjadi alasan untuk memuliakan diri sendiri. Bukannya dengan hikmat atau kebaikannya sendiri, kebenaran itu telah dinyatakan kepada Petrus. Manusia tidak pernah dapat memperoleh suatu pengetahuan ilahi dengan kuasanya sendiri. Ia tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ayub 11 ayat 8. Hanyalah roh pengangkatan yang dapat menyatakan kepada kita perkara Allah secara mendalam. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan kenyataan bahwa Petrus melihat kemuliaan Kristus membuktikan bahwa ia telah menerima pengajaran dari Bapa. Mazmur 25 ayat 14, Yohanes 6 ayat 45. Sungguh, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Yesus meneruskan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kata Petrus berarti sebuah batu yang berguling-guling. Petrus bukannya gunung batu yang di atasnya jemaat didirikan. Segala pintu alam maut mengalahkan dia ketika ia menyangkal Tuhannya dengan kutukan dan sumpah. Jemaat didirikan di atas seorang yang tidak dapat dialahkan oleh pintu alam maut. Berabad-abad sebelum kedatangan Juru Selamat, Musa telah menunjuk kepada gunung batu keselamatan Israel. Penulis Mazmur telah menyanyikan gunung batuku. Yesaya telah menulis sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Ulangan 34 ayat 4, Mazmur 62 ayat 7, Yesaya 28 ayat 16. Petrus sendiri yang menulis dengan ilham mengenakan nubuatan ini kepada Yesus. Ia mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. 1 Petrus 2 ayat 3-5. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Di atas batu karang ini, kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Di hadapan hadirat Allah dan segala makhluk-makhluk cerdas di surga, dihadiri oleh tentara alam maut yang tidak kelihatan, Kristus mendirikan jemaatnya di atas gunung batu yang hidup. Gunung batu itu ialah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, yang dipecahkan dan dihancurkan bagi kita. Terhadap jemaat yang didirikan di atas dasar inilah, pintu alam maut tidak dapat menang. Alangkah kecilnya jemaat itu kelihatan ketika Kristus mengucapkan perkataan ini. Hanya sedikit sekali orang percaya terhadap segala kuasa setan dan kuasa orang jahat ditujukan. Meskipun demikian, para pengikut Kristus tidak usah khawatir, karena kekuatan mereka didirikan di atas gunung batu, mana mereka tidak dapat dikalahkan. Selama 6.000 tahun, iman sudah bertumpu pada Kristus. Selama 6.000 tahun, banjir dan topan kemarahan setan sudah dikalahkan di atas gunung batu keselamatan. Tetapi gunung batu itu berdiri dengan tidak goyah. Petrus telah mengungkapkan kebenaran yang menjadi dasar iman jemaat itu. Dan kini Yesus menghormati dia sebagai wakil segenap rombongan orang percaya. Ia berkata kepadamu, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya, dan termasuk yang di sini. Perkataan ini mempunyai kuasa untuk membuka dan menutup surga. Hal itu menyatakan keadaan yang dengannya manusia diterima atau ditolak. Demikianlah orang-orang yang memasyurkan sabda Allah menjadi suatu semerbak kehidupan menuju hidup atau bau menuju mati. Pekerjaan mereka adalah satu tugas yang syarat dengan hasil abadi. Juru selamat tidak menyerahkan pekerjaan Injil kepada Petrus secara pribadi. Beberapa waktu kemudian, ketika mengulangi pekerjaan yang diucapkan kepada Petrus, ia mengenakannya langsung kepada jemaat. Dengan perkataan yang sama diucapkan juga kepada ke-12 murid sebagai wakil rombongan orang percaya. Sekiranya Yesus telah menyatakan suatu wewenang khusus kepada salah seorang muridnya, melebihi murid-murid yang lain, maka kita tidak akan sering melihat mereka bertengkar mengenai siapa seharusnya yang terbesar. Sudah tentu mereka tunduk kepada kehendak Tuhannya dan menghormati orang yang telah dipilihnya. Gantinya menunjuk seseorang menjadi kepala mereka, Kristus mengatakan kepada murid-murid, janganlah kamu disebut rabi, janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Matius 23 ayat 8-10. Kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. 1 Korintus 11 ayat 3, Efesus 1 ayat 22 dan 23. Didirikan di atas Kristus sebagai dasarnya, jemaat itu harus mentaati Kristus sebagai kepalanya. Jemaat itu tidak seharusnya bergantung pada manusia atau dikendalikan oleh manusia. Banyak orang menuntut bahwa suatu jabatan dengan tanggung jawab besar dalam sidang memberi mereka wewenang untuk mendiktekan apa yang harus dipercayai oleh orang lain dan apa yang harus mereka lakukan. Tuntutan ini tidak dibenarkan Allah. Juru selamat menyatakan, kamu sekalian ini bersaudara. Semuanya mereka mudah terkena pencobaan dan ada kemungkinan berbuat kekeliruan. Kita tidak dapat bergantung pada makhluk yang terbatas untuk mendapat bimbingan. Gunung batu iman ialah hadirat Kristus di dalam jemaat. Padanya lah yang paling lemah sekalipun boleh bergantung, dan mereka yang menganggap diri paling kuat sekalipun akan terbukti paling lemah, kecuali mereka menjadikan Kristus menjadi kesanggupan bagi mereka. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan bagaikan gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Yeremia 17 ayat 5,
Ulangan 32 ayat 4, Mazmur 2 ayat 12. Sesudah pengakuan Petrus, Yesus memerintahkan murid-murid agar tidak menceritakan kepada seorang pun bahwa ialah Kristus. Perintah ini diberikan sebab perlawanan yang nekat di pihak ahli Taurat dan orang Farisi. Lebih dari itu, orang banyak dan murid-murid sekalipun mempunyai suatu pengertian yang sangat keliru tentang Mesias, sehingga suatu pengumuman tentang dia kepada halayak ramai tidak akan memberi mereka pendapat yang benar tentang tabiatnya atau pekerjaannya. Tetapi dari hari ke hari, ia menyatakan dirinya kepada mereka sebagai juru selamat, dan dengan demikian ia memberikan kepada mereka suatu pengertian yang benar tentang dia sebagai Mesias. Murid-murid masih mengharapkan agar Kristus memerintah sebagai seorang putra duniawi. Meskipun sudah lama ia menyembunyikan rencananya, namun mereka percaya bahwa ia tidak akan selamanya tinggal dalam kemiskinan dan dalam keadaan tidak dikenal. Waktunya sudah dekat bila ia akan mendirikan kerajaannya. Bahwa kebencian imam-imam dan rabi-rabi tidak pernah akan dikalahkan. Bahwa Kristus akan ditolak oleh bangsanya sendiri, dihukum sebagai seorang penipu, dan disalibkan sebagai seorang penjahat. Pikiran seperti itu tidak pernah timbul dalam hati murid-murid. Tetapi saat kuasa kegelapan sudah dekat, dan Yesus harus memaparkan kepada murid-muridnya tentang pertentangan yang ada di depan mereka, ia merasa sedih sementara ia menantikan ujian itu. Sampai saat itu ia telah menahan diri dan memberitahukan kepada mereka sesuatu berkenaan dengan penderitaan dan kematiannya. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, ia berkata, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Tetapi murid-murid tidak mendengar hal ini, dan sekiranya saja mereka mendengarnya, mereka tidak akan mengerti. Tetapi sekarang mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mendengarkan perkataannya, melihat perbuatannya. Sehingga meskipun keadaan di sekitarnya sangat hina, ia mendapat perlawanan dari pihak imam-imam dan orang banyak. Namun mereka dapat ikut serta dalam kesaksian Petrus. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sekarang sudah tibalah saatnya selubung yang menyembunyikan masa depan pun tersingkap. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam keadaan bungkam karena kesedihan dan keheranan, murid-murid mendengarkannya. Kristus telah menerima pengakuan tentang dia sebagai anak Allah, dan sekarang perkataannya yang menunjuk kepada penderitaan dan kematiannya tampaknya tidak dapat dipahami. Petrus tidak dapat tinggal diam. Ia berpaut pada Tuhannya, seakan-akan menarik dia dari nasibnya mengancam sambil berseru, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa Engkau." Petrus mengasihi Tuhannya, tetapi Yesus tidak memuji dia karena menyatakan kerinduan untuk melindungi dia dari penderitaan. Perkataan Petrus tidaklah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu pertolongan dan penghiburan kepada Yesus dalam ujian besar yang dihadapinya. Hal itu tidak sesuai baik dengan tujuan rahmat Allah terhadap dunia yang hilang maupun dengan pelajaran pengorbanan diri yang hendak diajarkan Yesus oleh teladannya sendiri. Petrus tidak ingin melihat salib dalam pekerjaan Kristus. Kesan yang hendak diberikan oleh perkataannya sangatlah bertentangan dengan kesan yang hendak diberikan oleh Kristus pada pikiran para pengikutnya. Dan juru selamat tergerak untuk mengucapkan salah satu templakan yang paling keras yang pernah keluar dari bibirnya. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Setan berusaha mengecewakan Kristus dan membalikkan dia dari tugasnya. Dari Petrus dalam kasih yang buta, sedang memberikan suara kepada pencobaan. Putra kejahatan adalah sumber buah pikiran itu. Ajakannya ada di belakang permohonan yang membujuk itu. Di padang belantara, setan telah menawarkan kerajaan dunia kepada Kristus dengan syarat meninggalkan
jalan kerendahan hati dan pengorbanan. Sekarang ia mengemukakan pencobaan yang sama kepada murid Kristus. Ia sedang berusaha menetapkan pandangan Petrus pada kemuliaan duniawi, sehingga ia tidak melihat salib yang diinginkan Yesus, supaya dilihatnya. Dan dengan perantaraan Petrus, setan sekali lagi melancarkan pencobaan kepada Yesus. Tetapi juru selamat tak menghiraukannya. Pikiran yang tertuju kepada muridnya, setan telah berdiri di antara Petrus dan Tuhannya, supaya hati murid itu tidak akan terharu oleh memandang perihal Kristus direndahkan baginya. Perkataan Kristus diucapkan bukannya kepada Petrus, melainkan kepada seorang yang berusaha memisahkan dia dari penebusnya. Enyahlah iblis, jangan lagi berdiri di antara aku dengan hambaku yang mudah berbuat kesalahan. Biarlah aku datang muka dengan Petrus, supaya aku menyatakan kasihku kepadanya. Hal itu menjadi suatu pelajaran yang pahit bagi Petrus, yang dipelajarinya dengan lambat, bahwa jalan Kristus di dunia ini terletak melalui kesengsaraan dan sifat merendahkan diri. Murid itu mundur dari persekutuan dengan Tuhannya dalam penderitaan. Tetapi dalam kepanasan dapur api, ia harus mempelajari berkatnya. Lama sesudah itu, ketika tubuhnya yang selalu giat bekerja sudah bungkuk karena pekerjaan bertahun-tahun lamanya, ia menulis, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya." 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Sekarang Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa hidupnya yang penuh penyangkalan diri merupakan teladan untuk hidup mereka yang semestinya. Setelah memanggil orang banyak yang tinggal lama-lama di dekat tempat itu untuk datang kepadanya dengan murid-muridnya, ia berkata, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Salib itu dibungkar dengan kuasa Roma. Itulah alat untuk jenis kematian yang paling bengis dan hina. Para penjahat yang paling hina dituntut mengipul salib ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Dan sering ketika salib itu sudah hampir diletakkan di atas bahu, mereka menolak dengan kekerasan yang penuh perasaan putus asa sampai mereka dikuasai, dan alat penyiksa diikatkan pada mereka. Tetapi Yesus menyuruh para pengikutnya mengangkat salib dan memikulnya seperti dia. Bagi murid-murid, perkataannya, meskipun dipahami dengan samar-samar, menunjuk kepada penyerahan diri mereka pada sifat merendahkan diri yang paling pahit. Penyerahan diri meskipun sampai kepada maut karena nama Kristus. Tidak ada penyerahan diri yang lebih sempurna yang dapat digambarkan oleh perkataan Juru Selamat. Tetapi segala perkara ini telah diterimanya bagi mereka. Yesus tidak menganggap surga suatu tempat yang dirindukan, sementara kita dalam keadaan hilang. Ia meninggalkan istana surga yang penuh celaan dan hinaan, serta kematian yang memalukan. Ia yang kaya dengan harta benda surga yang tak ternilai, menjadi papa, supaya oleh kepapaannya kita boleh menjadi kaya. Kita harus mengikuti jalan yang ditempuhnya. Kasih bagi jiwa-jiwa yang baginya Kristus berani mati, berani menyalibkan diri sendiri. Sejak saat itu ia menjadi seorang anak Allah, harus memandang dirinya sebagai suatu mata rantai dalam rantai yang diulurkan untuk menyelamatkan dunia. Satu dengan Kristus dalam rencana kemurahannya, keluar dengan dia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang Kristen harus senantiasa menyadari bahwa ia sudah memusatkan dirinya kepada Allah, dan bahwa dalam tabiat ia harus menyatakan Kristus kepada dunia. Pengorbanan diri, simpati, kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan Kristus hendaknya kelihatan kembali dalam kehidupan pekerja Allah. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sifat mementingkan diri adalah kematian. Tidak ada anggota tubuh yang dapat hidup sekiranya pelayanan dibatasi baginya sendiri.
Jantung yang gagal mengirimkan darah yang memberi hidup ke tangan dan kepala akan segera hilang kekuatannya. Sebagaimana darah yang memberi hidup, demikian juga halnya dengan kasih Kristus yang tersebar melalui setiap bagian tubuhnya yang bersifat ajaib. Kita adalah anggota-anggota satu dengan yang lain, dan jiwa yang enggan membagikan akan binasa. Dan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, kata Kristus, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Di balik kemiskinan dan kehinaan masa sekarang, ia mengalihkan perhatian murid-murid kepada kedatangannya dalam kemuliaan, bukanlah dalam keindahan tahta duniawi, melainkan dengan kemuliaan Allah dan bala tentara surga. Dan kemudian ia berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kemudian untuk memberanikan mereka, ia memberikan janji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Tetapi murid-murid tidak mengerti perkataannya. Kemuliaan nampaknya sangat jauh. Mata mereka menatap pandangan yang lebih dekat, hidup dalam kemiskinan satu dunia, kehinaan, dan penderitaan. Apakah keharapan mereka yang menggembirakan tentang kerajaan Mesias harus dibatalkan? Tidakkah mereka melihat Tuhan mereka dinaikkan ke tahta Daud? Mungkinkah Kristus harus hidup sebagai seorang pengembara yang hina dan tidak berumah, dihina, ditolak, dan dibunuh? Kesusahan menekan hati mereka karena mereka mengasihi Tuhan. Kebimbangan juga mengganggu pikiran mereka, karena tampaknya tidak masuk akal bahwa anak Allah harus ditaklukkan kepada pekerja kehinaan sekejam itu. Mereka menanyakan mengapa ia rela pergi ke Yerusalem untuk menghadapi perlakuan yang telah dikatakannya kepada mereka harus didapatnya di sana. Bagaimanakah mereka dapat menyerah kepada nasib itu dan meninggalkan mereka dalam kegelapan yang lebih besar daripada kegelapan yang dalamnya mereka meraba-raba sebelum ia menyatakan dirinya kepada mereka? Murid-murid memberikan alasan bahwa di daerah Kaisarea Filipi, Kristus tidak dapat dijangkau oleh Herodes dan Kayafas. Tidak suatu pun dikhawatirkannya dari kebencian orang Yahudi atau dari kuasa orang Roma. Mengapa tidak bekerja di sana jauh dari orang Farisi? Mengapa ia perlu menyerahkan dirinya kepada kematian? Jika ia harus mati, bagaimanakah kerajaan yang akan didirikan dengan teguh sehingga pintu alam maut tidak dapat mengalahkannya? Bagi murid-murid, hal ini sungguh merupakan suatu rahasia. Pada saat ini mereka sedang mengadakan perjalanan sepanjang pesisir Danau Galilea, ke arah kota di mana segala harapan mereka akan dihancurkan. Mereka tidak berani memprotes Kristus, tetapi mereka bercakap-cakap bersama-sama dengan nada yang rendah dan sedih mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Di tengah kesangsian mereka sekalipun, mereka berpegang pada anggapan bahwa suatu keadaan yang tidak diharapkan lebih dulu mengelakkan nasib yang tampaknya menunggu Tuhan mereka. Demikianlah mereka bersusah hati dan bimbang, harap-harap cemas selama 6 hari yang suram itu.